Oke, halo, dan halo. Kembali lagi bersama saya, Mr. Arif, di dalam channel tercinta, channel Atepoy. Ya, sudah lama ya kita tidak membahas atau Bapak tidak mengupload video tentang pelajaran-pelajaran ekonomi, karena ada 11 dan 12 hal lah yang membuat Bapak akhirnya memutuskan untuk, oke lah, stop sebentar, istirahat sejenak, ya, untuk menyelesaikan kerikil-kerikil itu. Tetapi hari ini Bapak balik lagi, ya. Bapak balik lagi karena kalian bukan para mantan yang harus dilupakan. Jadi Bapak balik lagi dengan salah satu topik yang seru dalam pelajaran ekonomi, yaitu topik kelangkaan. Nah, Sobat Atepoint, kenapa topik ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas? Karena topik ini ada di dalam setiap pelajaran ekonomi. Kalian belajar ekonomi pasti akan menemukan soal-soal ujian berhubungan ekonomi, pasti akan ada soal tentang kelangkaan. Oleh karena itu, maka penting untuk kita memahami topik ini. Nah, terkait dengan topik kita, Sobat Atepoint, maka ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah pengertian kelangkaan, dan kita harus mampu menjelaskan pengertian kelangkaan. Terus yang kedua, kita juga harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan dengan kritis pastinya, komunikatif, serta jujur dan bertanggung jawab. Maaf, gasnya habis. Apa maksudnya? Kita akan bahas bersama-sama dalam topik kita, yaitu kelangkaan. Oke Sobat Atepoint, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke topik kita yang pertama, yaitu mengenai definisi dari kelangkaan. Nah, menurut salah satu pakar ekonomi dari Britania Raya, Lionel Robbins, dia mengatakan bahwa kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang batas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Sebuah kalimat yang powerful banget dan menjadi hafalan dari setiap pembelajar ekonomi. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa maksud daripada kalimat ini? Nah Sobat Atepoint, untuk memahami maksud dari definisi kelangkaan ini, definisi yang disampaikan oleh Robbins, saya mau kasih analogi kayak gini. Ya. Sekarang silahkan kalian siapkan satu kertas, atau mau 10 juga boleh. Siapkan juga alat tulis. Mau pensil, mau pena, atau mau spidol juga boleh. Siapkan, kemudian kalian silahkan tuliskan semua barang yang kalian inginkan atau semua hal yang ingin kalian beli. Tulis tanpa mikir, saya punya duit atau enggak. Nggak usah mikirin itu dulu. Ya. Tulis aja sesuka hati. Kalau sudah, sekarang buka dompet kalian. Kemudian bandingkan nilai dari barang-barang yang kalian sudah list untuk dibeli dengan isi dompet kalian. Apa yang terjadi? Maka satu kesimpulan yang bisa kita tarik ya, adalah bahwa terkadang tidak semua barang yang kita inginkan atau yang ingin kita miliki itu bisa kita dapatkan. Sebagai contoh, Bapak mau kasih gambaran kayak gini. Misalkan di satu daerah nih, masyarakat itu membutuhkan gas LPG sebanyak 10 ton per bulannya. Tetapi ketersediaan gas LPG atau yang bisa disediakan itu hanya 8 ton. Ada kekurangan 2 ton. Artinya apa? Ada masyarakat-masyarakat tertentu yang tidak bisa memiliki gas LPG. Karena apa? Ada kekurangan tadi sebanyak 2 ton. Nah, kekurangan inilah yang disebut dengan kelangkaan. Kondisi di mana hal-hal atau sumber daya yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu tidak bisa kita dapatkan karena jumlahnya atau ketersediaannya terbatas atau bahkan tidak ada. Itulah definisi dari kelangkaan. Nah, Sobat Atepoint, ternyata kelangkaan ini tidak dengan sendirinya itu bisa ada gitu ya. Ada faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya kelangkaan. Oleh karena itu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu membahas tentang faktor penyebab kelangkaan. Kita langsung mulai dari faktor penyebab yang pertama, yaitu perbedaan letak geografis. Wow, ternyata letak geografi itu menjadi salah satu penyebab kelangkaan. Kenapa? Ya, hal ini tentu saja terjadi karena ya kita tahu bersama bahwa
persebaran sumber daya di pelosok-pelosok negeri kita ini masih belum merata. Sehingga sumber daya di daerah A mungkin ada tetapi tidak ada di daerah B. Sehingga sumber daya yang tidak ada di daerah B itu menjadi sesuatu yang langka. Sebagai contoh, saya mau kasih gambaran kayak gini. Ini madu dan ada juga teknologi. Kalau kamu cari madu di daerah-daerah pelosok, itu sesuatu yang gampang banget untuk didapat. Tapi kalau kamu mau cari teknologi, ya, kalau kamu mau cari teknologi, maka teknologi itu menjadi sesuatu yang langka untuk daerah-daerah pelosok. Sebaliknya, kalau kamu cari madu, misalkan kalau kamu tinggal di Jakarta, kota metropolitan yang dalam pandangan masyarakat di kampung itu keren banget, maju banget. Teknologi itu gampang banget untuk didapatkan, tapi madu menjadi sesuatu yang langka. Bahkan mungkin yang kamu dapatkan itu madu yang sudah dicampur dengan berliter-liter air bersih. Kemudian mereka bilang ini madu asli. Harganya 100.000 per botol. Nah, artinya apa? Sekali lagi, madu itu menjadi sesuatu yang langka untuk daerah perkotaan, tetapi teknologi juga menjadi sesuatu yang langka untuk daerah pedesaan dan susah untuk didapatkan. Itu poin yang pertama terkait dengan faktor penyebab kelangkaan. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu pertumbuhan penduduk. Kok bisa ya pertumbuhan penduduk itu bisa menjadi faktor penyebab kelangkaan? Tentu saja Sobat AT Point, karena apa? Ketika pertumbuhan penduduk itu cepat, ya, tingginya pertumbuhan penduduk kalau tidak dibarengi dengan pertumbuhan produksi yang bagus, maka itu juga akan menjadi atau sumber daya atau hasil produksi menjadi sesuatu yang langka bagi masyarakat yang jumlahnya banyak banget. Sebagai contoh saya mau kasih gambaran kayak gini, balik lagi ke kota Jakarta. Jakarta ini kita tahu menjadi tempat favorit, ya. Orang mau cari kerja yang dituju adalah Jakarta karena ibu kota. Tapi karena pandangan itulah maka Jakarta itu menjadi daerah yang padat banget dengan penduduk. Sehingga apa? Tanah misalkan ya, tanah yang menjadi salah satu sumber daya itu menjadi sesuatu yang langka. Kenapa? Karena di Jakarta ini tanah bahkan harganya itu sudah berjuta-jutaan per meter persegi. Tanah yang harusnya bisa didapatkan untuk membuat rumah sebagai tempat tinggal untuk kita bisa tinggal di situ dengan tenang, bahkan dengan keluarga, hidup harmonis dan lain sebagainya, justru menjadi sesuatu yang langka, susah untuk didapatkan, susah untuk dijangkau oleh semua atau semua lapisan masyarakat. Mungkin hanya bisa dijangkau oleh orang dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Jadi sekali lagi, tanah menjadi sesuatu yang langka. Contoh lain, ya, Jakarta ini kita tahu ya, kalau Indonesia Timur itu terkenal dengan ikan pacaran di air, itu bisa kelihatan, maka di Jakarta itu buat Bapak terkenal dengan ikan tidak bisa hidup di sungai. Karena apa? Sungai itu sudah tercemar dengan limbah-limbah yang dari pabrik, dari rumah tangga, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ketersediaan air bersih itu menjadi sesuatu yang langka di Jakarta. Kadang-kadang kalau untuk mendapatkan air bersih kita harus ngantre panjang nih, baru bisa dapatkan air bersih. Ya karena apa? Air bersih sudah tercemar dan untuk dapat pun harus beli. Sedangkan di Indonesia Timur atau daerah-daerah pelosok butuh air bersih, tinggal datang ke sumber mata airnya, ambil, dan itu benar-benar jernih banget. Air tidak menjadi sesuatu yang langka di daerah-daerah pelosok atau pinggiran. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu kemampuan untuk produksi. Sobat AT Point, saya yakin bahwa kalian sudah belajar tentang tentang sumber daya. Kita kenal ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada modal, ada teknologi, dan juga skill. Nah, ketika kita berbicara tentang kemampuan produksi, maka skill dan juga teknologi itu menjadi sumber daya penentu. Kalau teknologinya bagus didukung dengan skill yang bagus, maka hasil produksi pun pasti akan tinggi, bagus. Tapi kalau misalkan teknologinya rendah, apalagi skill yang dimiliki untuk produksi itu rendah, pastinya hanya akan mampu memenuhi kebutuhan dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi yang sudah maju. Sebagai contoh saya mau kasih gambaran kayak gini. Ini alat mesin untuk memproduksi beras. Teknologinya bagus, lancar, maka dalam waktu yang singkat itu bisa mendapatkan berton-ton beras.
Tapi coba kalian bandingkan dengan gambar yang kedua. Ini lesung dan alu yang biasanya orang pakai untuk bisa menghasilkan beras gitu ya. Dengan tempat atau wadah lesungnya itu sedikit banget, paling 1-2 kilo. Dan untuk menghasilkan beras 1 kilo, orang butuh waktu sampai berjam-jam. Artinya apa? Dengan teknologi sederhana seperti gambar kita yang kedua, maka hasil produksinya pun sedikit. Waktunya sama 2 jam, tetapi gambar yang bawah itu bisa mendapatkan bertonton beras, sedangkan gambar yang kedua mungkin hanya 1-2 kilo dan hanya cukup untuk sekali makan untuk satu keluarga. Ya, jadi sekali lagi, kualitas teknologi dan juga skill itu menentukan hasil produksi. Dan itu juga berarti bahwa kemampuan produksi menentukan ketersediaan hasil produksi itu menjadi langka atau tidak. Nah, Sobat AT Point, itu adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Kalau Bapak sebut 3 faktor yang pertama itu adalah faktor primer. Tetapi ada faktor sekunder nih yang Bapak mau bahas, yaitu bencana. Kita tahu ya, bencana itu bisa menghancurkan. Sebagai contoh kayak gini, kalau misalkan kalian punya sawah yang luas, sudah ditanam, sudah mau panen, hasil pertaniannya itu, maksudnya padinya itu subur banget, sudah menguning dan wow, tampilannya itu keren banget. Tapi tiba-tiba terjadi bencana alam, angin misalkan atau banjir, sehingga terjadi gagal panen. Maka padi atau beras itu akan menjadi sesuatu yang langka karena gagal panen. Itu faktor atau bencana yang disebabkan oleh alam. Tetapi buat Bapak yang seru nih adalah faktor yang disebabkan oleh manusia. Bapak menampilkan 2 gambar, yaitu ada fotonya Setia Novanto dan Juliandri Batubara ya. Kita tahu 2 orang ini menjadi viral beberapa waktu yang lalu, 2017 dan 2020 ya. Itu viral banget. Sebagai ketua DPR dan juga menteri ya. Nah, buat Bapak, koruptor itu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Maksudnya gimana? Novanto korupsi terhadap IKTP. Banyak banget jumlahnya yang dikorupsi. Nah, karena dia korupsi dana IKTP, maka blanko KTP itu menjadi sesuatu yang sulit untuk didapatkan oleh masyarakat. Jadi blanko KTP itu menjadi sesuatu yang langka bagi masyarakat, yang mana itu menjadi haknya untuk dia dapatkan. Karena kita tahu kalau kamu sudah umur 17 tahun itu wajib untuk kamu punya KTP. Ya. Nah, yang kedua nih, Juliandri Batubara ya, bansos dikorupsi pada masa pandemi lagi. Bantuan sosial itu pada masa pandemi itu menjadi sesuatu yang benar-benar akan membantu masyarakat kecil menengah ke bawah. Tapi karena dikorupsi, maka bantuan itu tidak sampai ke tangan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat itu tidak bisa terbantu. Kalau seandainya bansos itu tidak dikorupsi, bisa sampai ke tangan mereka, maka mereka bisa memaksimalkan bantuan itu untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Bisa belanja beras 1-2 kilo, bisa beli kopi gula, bisa beli minyak, dan lain sebagainya. Tapi karena dikorupsi sekali lagi, maka hal-hal yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu menjadi sesuatu yang langka. Karena apa? Mereka tidak punya uang, karena uang yang merupakan bantuan bagi mereka sudah dikorupsi oleh aktor-aktor kita yang keren. Ya, Sobat AT Point, itulah pembahasan kita mengenai topik tentang kelangkaan. Saya dengan penuh cinta dan dengan tulus mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah dengan setia menonton di channel AT Point. Terima kasih juga bagi kalian yang mungkin sudah like, bahkan komen, dan mungkin share kepada teman-teman kalian untuk kita sama-sama belajar. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian juga bisa menghubungi saya di WA ataupun bisa melalui IG. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai nanti.